Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Baik, di video kali ini kita akan diskusi, atau ini lebih ke curhat ya, tentang kerusakan PFC atau tentang kerusakan otak. Sebenarnya sih di video kali ini aku ingin bahas tentang keperawatan luka, karena di episode sebelumnya kan kita sudah bahas tentang infeksi, apa itu infeksi. Dan baru-baru ini juga aku baru selesai mengikuti seminar perawatan luka. Tapi karena banyak teman-teman yang nanya tentang PFC, dan baru-baru ini juga ada yang nanya tentang kerusakan PFC. PFC itu adalah salah satu bagian otak. PFC itu singkatan dari prefrontal cortex, ya, salah satu bagian otak yang memiliki fungsi yang sangat penting sekali. Salah satu fungsinya yaitu merencanakan sesuatu, merancang masa depan. Fungsi PFC itu berperan penting pada perilaku kita ya. Jadi mengatur perilaku, berkonsentrasi dan juga fokus kita. Dan PFC ini juga mudah rusak oleh berbagai macam sebab ya teman-teman. PFC ini kan singkatan dari prefrontal cortex. Frontal itu kan bagian depan. Jadi letak PFC itu lebih tepatnya itu di bagian depan otak kita. Yaitu di sinilah, bisa kita pegang dengan tangan kita. Prefrontal cortex. Jadi otak itu dibagi atas beberapa lobus atau bagian ya. Ada bagian depan yang namanya frontal, atau salah satu bagiannya adalah prefrontal cortex, dan ada bagian belakang sekali ini namanya occipital, dan ada bagian lobus tengah namanya parietal, dan juga ada yang bagian samping ya di atas telinga ini itu namanya temporal, dan masing-masingnya memiliki fungsi tersendiri ya teman-teman. Semua fungsi sangat penting ya, tetapi yang sering dibahas merupakan juga yang paling penting ini adalah fungsi PFC, karena itu tadi mengontrol perilaku kita dan juga merencanakan sesuatu ya teman-teman. Langsung saja kita bahas pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum Bang, mau nanya nih, otak PFC yang rusak apakah bisa disembuhkan? Kalau bisa disembuhkan bagaimana caranya? Ini menarik sekali ya teman-teman, karena pertanyaan ini sebelumnya udah ditanyakan, udah saya jawab juga, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Dan setelah saya jawab di situ ada teman-teman juga yang membantu jawab melalui kolom komentar dengan sangat ringkas dan mudah dimengerti mungkin. PFC rusak bisa diperbaiki atau tidak, itu ada tanda-tandanya. Langsung saja kita baca komentar dari teman kita yang membantu menjawab dari pertanyaan ini, yaitu Sailor Sum nama akunnya. Langsung saja kita baca komentarnya ya. Kerusakan PFC bisa disembuhkan atau tidak? Itu pertanyaannya. Tergantung tingkat keparahan. Semakin masif kerusakan, semakin sulit disembuhkan. Apabila memang sudah kehilangan fungsi secara menyeluruh, maka kemungkinan besar secara umum sudah tidak bisa disembuhkan. Karena sel saraf neuron sudah tidak aktif, tidak dapat mengalirkan listrik pada bagian tersebut, sehingga regenerasi tidak bisa kembali dilakukan oleh otak itu sendiri. Jadi kalau otak itu sudah kehilangan fungsi sepenuhnya, untuk disembuhkan itu tidak bisa atau sangat sulit. Bahkan tidak bisa ya teman-teman. Karena apa alasannya tadi? Tidak ada aliran listrik lagi pada saraf atau neuronnya, pada saraf neuronnya. Jadi tidak bisa merangsang sel-sel yang rusak itu untuk regenerasi. Baik teman-teman, ini flashback ke belakang. Kenapa banyak yang nanya ini di akun Rafael 5? Karena sebelumnya saya pernah membahas tentang regenerasi sel otak ya, dari salah satu referensi bukunya Dr. Miriam Stupat, yang membahas bahwa ternyata sel otak bisa regenerasi, bersifat reversible ya, bisa regenerasi kembali. Mungkin di referensi sebelumnya pernah kita dengar kalau sel otak rusak itu irreversible, tidak bisa kembali lagi. Tetapi di buku Dr. Miriam Stupat itu membahas bahwa sel otak bisa regenerasi. Dari situ banyak muncul pertanyaan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan komentarnya ya. Apabila Anda not
apabila Anda masih ingin memperbaiki kerusakan PFC atau prefrontal cortex, tandanya PFC Anda masih bisa disembuhkan karena PFC masih berfungsi. Mengingat salah satu fungsi PFC itu sendiri adalah merencanakan masa depan. Yang paling utama adalah komitmen diri untuk dapat meninggalkan perilaku negatif dan beralih menuju kebiasaan yang positif. Jadi itu ya teman-teman. Jadi untuk teman kita yang nanya tadi, PFC-nya masih bisa disembuhkan. Jawabannya masih bisa disembuhkan. Alasannya karena masih berfungsi. Karena dia masih ingin sembuh dan bertanya apakah bisa disembuhkan, kemungkinan besar berarti bisa. Karena ada keinginan sembuh. Mengingat fungsi PFC tadi merencanakan sesuatu, mentargetkan sesuatu, kita rencanakan dan kita capai dengan bertahap ya teman-teman. Jadi jawabannya bisa disembuhkan. Seberapa lama sembuhnya itu tergantung kerusakannya ya teman-teman. Intinya yang paling penting bisa disembuhkan, itu saja sudah sangat syukur sekali ya teman-teman, karena PFC ini merupakan bagian yang sangat penting. Apalagi teman kita yang bertanya tadi masih remaja. Dari mana saya tahu masih remaja? Saya ada tanya juga apakah dia sudah menikah. Jawabannya belum, karena masih sekolah ya teman-teman. Kita bahas lagi, walaupun di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Kerusakan PFC itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Trauma misalnya kecelakaan, kena benturan keras, kemungkinan besar bisa rusak, maupun bagian otak yang lainnya ya. Jadi PFC itu mudah rusak. Trauma, kecelakaan, narkoba, obat-obat terlarang, zat-zat adiktif, itu juga bisa merusak otak. Dan ternyata teman-teman, dari banyak referensi atau banyak juga dibahas di channel-channel lain maupun di vlog, di website, kerusakan yang paling parah salah satunya adalah pornografi ya teman-teman, pecandu pornografi. Kenapa begitu? Karena saat menonton pornografi itu ada cairan yang di otak itu, dopamin. Saat kita menonton itu, jadi cairan itu banyak dihasilkan sehingga bagian-bagian otak terganggu, terutama PFC itu ya teman-teman. Jadi seperti jawaban teman kita ini, salah satu caranya ialah meninggalkan perilaku yang negatif dan melakukan perilaku kebiasaan-kebiasaan yang positif. Itu akan membuat otak kita regenerasi kembali dan sembuh kembali dan normal kembali. Jadi buat teman-teman yang nanya ini, kemungkinan besar bisa sembuh. Alhamdulillah Anda sadar, Anda mau bertanya. Karena teman-teman, yang paling parah kerusakan PFC ini, pernah juga di kolom komentar saya baca itu, dia malah menganggap menonton pornografi itu hal tidak buruk baginya, karena alasannya itu bisa merelaksasikan otak lah, bisa membuat dia senang, seperti rekreasi lah bagi jawabannya. Itu pendapat yang sesat ya teman-teman. Berarti kalau dia sudah berpikir seperti itu, tidak bersalah saat melakukan sesuatu yang hal negatif, tidak ada rasa bersalah, itu kerusakannya sudah sangat parah ya teman-teman. Bahkan mungkin itu sangat sulit disembuhkan. Jadi bagi teman-teman yang nanya tadi, kemungkinan besar bisa disembuhkan. Yang penting itu tadi, harus berusaha meninggalkan hal-hal negatif seperti tadi. Jangan coba-coba pakai narkoba, zat-zat terlarang, dan tinggalkan pornografi, dan atau jangan pernah coba-coba ya teman-teman melakukan hal-hal yang negatif yang dapat merusakkan PFC tersebut. Karena kalau sudah rusak itu mengganggu konsentrasi kita. Kalau otak ini kan merencanakan sesuatu, mengatur perilaku, dan fokus konsentrasi. Jadi kalau sudah rusak bagian yang sangat penting itu atau PFC itu sangat sulit sekali melakukan hal-hal yang positif. Jadi buat teman kita yang nanya tadi, dia ada kesadaran, harus berusaha keras, yakin, pasti bisa. Apalagi masih muda, masih punya masa depan yang cerah. Karena otak itu adalah sesuatu yang paling berharga. Jangan dirusak, dijaga baik-baik, karena itu adalah aset masa depan. Percuma kalau kita misalnya punya harta yang banyak, tetapi otak kita tidak
bagus, otomatis itu tidak akan bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Jadi intinya, lakukan hal-hal yang positif, kebiasaan yang positif, ubah kebiasaan. Memang kalau kita sudah kecanduan hal-hal yang negatif tadi, sulit untuk meninggalkannya. Tetapi saat sadar, langsung tinggalkan dan usahakan buat kegiatan yang positif. Cara yang paling mudah, mungkin teman-teman bingung harus memulai dari mana melakukan hal yang positif itu. Bisa teman-teman, bagi yang muslim ya, bisa teman-teman mulai dari menjaga sholat. Karena sholat itu ada juga penelitian, dan di video sebelumnya ada juga saya cantumkan referensi bahwa yang melakukan sholat itu bisa memperbaiki otak, terutama otak bagian depan. Kenapa? Ada di gerakan sholat itu saat kita sujud ya. Jadi saat kita sujud kan kepala kita itu di bawah. Aliran darah itu kan dipengaruhi oleh gravitasi juga. Aliran darah ke otak kan sulit. Ke atas, aliran darah itu yang berada di atas jantung kan agak sulit teman-teman ya, karena dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi saat kita sujud, otak kita kan berada di bawah. Jadi ada aliran darah yang tidak masuk salah satu bagian otak itu, saat kita sujud itu masuk aliran darahnya. Jadi aliran darah itu kan dia membawa nutrisi, oksigen, zat-zat yang sangat penting untuk regenerasi sel-sel yang rusak atau sel-sel yang sudah rusak, sudah hilang atau sudah mati, bisa digantikan dengan sel-sel yang lain. Yaitu yang dibutuhkan nutrisi tadi dan juga oksigen ya, salah satu secara fisiologisnya. Selain itu pun kan kita tahu bahwa sholat itu mencegah perbuatan buruk, mencegah dari perbuatan mungkar ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena saat kita sholat itu dengan catatan ya teman-teman, sholat dengan cara yang benar, harus ada ilmunya juga, harus belajar. Tidak hanya gerakan-gerakannya saja teman-teman, tapi dari cara-caranya, syarat-syaratnya, semuanya. Dari kita berwudu, dari saat pertama berwudu kita hendak sholat, di situ kan otak kita sudah berpikir positif, sudah kita berpikir ingin melakukan sesuatu yang baik ya teman-teman. Saat kita berwudu, saat kita pertama sholat, dalam bacaan sholat itu aja kalau kita paham, itu bisa mensugesti otak kita untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita sholat kita benar, sholat itu kan kita berdoa dan kita sadar bahwa ada yang melihat kita. Kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Saat kita sholat itu, kita ingat Tuhan, kita ingat Allah. Jadi kalau kita sudah ingat Tuhan, itu sudah alasan yang paling besar ya untuk kita melakukan hal yang positif dan meninggalkan sesuatu yang negatif, karena kita malu ya teman-teman. Jadi dengan kita menjaga sholat kita, apalagi sholat kan 5 waktu ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa menjaga 5 waktu itu, insya Allah dalam sehari semalam itu perilaku kita akan aman, akan baik dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Karena saat kita ingin melakukan hal yang negatif, kita ingat kepada Tuhan, kita ingat kepada Allah, dan akan malu untuk melakukan maksiat. Sehingga kita akan melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi diri kita dan bagi orang lain, dan juga bagi keluarga. Mungkin itu aja teman-teman jawabannya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu jawabannya. Tapi yang paling penting ya teman-teman, yang paling penting diingat, salah satu yang merusak PFC itu narkoba atau pornografi, itu adalah salah satu hal yang sangat merugikan karena bisa merusak otak yang sangat penting, yaitu PFC. Dan kalau sudah rusak sangat sulit disembuhkan, sangat sulit untuk disembuhkan. Itu diingat bagi yang belum ya teman-teman. Bagi yang belum, jangan sampai melakukan hal tersebut. Tapi bagi yang sudah terlanjur tapi ada keinginan kesadaran, itu ingat saja Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Insya Allah kita akan diampuni. Dan kalau kita ada niat untuk mengubah perilaku kita menjadi lebih baik, insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik teman-teman, daripada kita terus menerus atau berputus asa. Ingat teman-teman, jangan berputus asa dari rahmat Allah ya.
tetap berusaha menjadi lebih baik. Dan ingat, hal-hal yang jadi aib kita itu jangan sampai diceritakan kepada orang lain, karena lingkungan juga berpengaruh untuk kita berubah menjadi lebih baik. Kalau kita sudah mengumbar aib kepada orang lain atau menceritakan aib orang lain, itu akan menyebabkan kita atau orang lain yang kita ceritakan aibnya susah untuk berubah menjadi lebih baik. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.